Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Kejutan yang tak terduga dari Marvel Studios beberapa waktu lalu, di mana pihak studio membuat gebrakan konsep baru untuk lini universe Marvel mereka. Bukan film panjang, bukan juga TV series, melainkan kehadiran short movie yang dinamai Special Presentation. Werewolf by Night jadi special short movie pertama yang dirilis. Resmi tayang global dan bisa ditonton di Disney Plus Hotstar. So, ini dia beberapa detail yang kutemui dan juga review singkatnya. Werewolf by Night cukup berasa terinspirasi dari film-film horor lawas di era 40-an maybe. Intinya ceritanya tentang komplotan rahasia pemburu monster yang berkumpul di Bloodstone Temple setelah kematian pemimpin mereka. Ya, pertemuan itu ternyata berlanjut ke sebuah kompetisi yang mana pemenangnya akan jadi penerus dan pemegang kuasa Bloodstone. Ala-ala Hunger Game lah gitu. Jadi para pemburu ini harus saling membunuh satu sama lain dan menyisakan satu yang terkuat sampai akhir. Dua di antara pemburu tadi ada Jack Russell, sang werewolf, dan juga Elsa Bloodstone, pewaris seharusnya namun tidak lagi sah karena tindakan Elsa sebelum ini. Berlatar tahun yang gak jelas sih, entahkah ini berada di tahun 20 atau 40-an, atau sebenarnya Werewolf by Night ini berada di timeline sekarang dengan konsep hitam putih di awal yang pada akhirnya berubah jadi berwarna, ya ala-ala WandaVision lah, tapi dengan treatment yang sedikit berbeda. Mungkin dimaksudkan agar spooky dan brutality-nya masih bisa dinikmati semua lapisan penonton atau fans Marvel. Karena yang ku tahu, Marvel Studios Special Presentation Werewolf by Night ini rating di Amerika TV 14, artinya bisa ditonton antara 14 hingga 17 tahun, tapi harus dalam pengawasan orang tua. Ya, ini cuma asumsi hemat aja sih. Menurut kalian bagaimana? Oke, seperti yang sudah-sudah, MCU melakukan beberapa penyesuaian cerita. Paling berasa di sini Bloodstone dalam komik adalah sumber kekuatan khusus bagi pemiliknya, terkhusus keluarga Bloodstone. So, mereka akan mempunyai kekuatan dan kemampuan manusia super. Tapi kayaknya versi MCU dibuat penyesuaian. Ya, Bloodstone tidak dibuat demikian. Kekuatan batu itu tidak merubah fisik yang mengendalikannya. Mereka cuma bisa menggunakan Bloodstone sebagai senjata atau perlindungan pasif. Ya, kemudian kehadiran Man-Thing, ya debutnya di MCU, salah satu magical karakter terpenting di semesta Marvel. Setelah kemarin kegagalan Swamp Thing di DC yang seharusnya potensial, kepikiran nih gimana kalau suatu hari nanti Marvel Studios benar-benar membawa kopian Swamp Thing versi Marvel ini, dan ya finally terjadi juga. Man-Thing sebenarnya adalah manusia dan ahli biokimia bernama Dr. Theodore Sallis atau sapaannya Dr. Ted. Dialah salah satu orang yang menciptakan serum Super Soldier, otak cerdasnya yang menciptakan Captain America. AIM sempat memburu Dr. Ted dan pada akhirnya dia menyuntikkan serum tersebut dengan harapan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi perubahan tubuhnya ternyata berbeda dengan beberapa manusia super Marvel. Hasil eksperimen serum Super Soldier. Tragedi tabrakan dirinya ternyata membuat mutasi serum tadi bersatu dengan kekuatan magic dan merubahnya jadi makhluk tumbuhan. So, yang kulihat di sini ada beberapa kekuatan Man-Thing yang muncul di Werewolf by Night, persis seperti yang ada di komik. By the way, kalau kalian penasaran referensi komik tentang Man-Thing dan potensi kedepannya untuk MCU, bisa baca komik Savage Tales jilid 1 yang dirilis tahun 71, atau juga komik Fear jilid 11 yang dirilis tahun 1972, yang terakhir The Man-Thing jilid pertama yang dirilis tahun 1974. Next, Elsa Bloodstone. Tokoh yang sedari awal diperkenalkan, langsung yang ada di otakku mengarah ke Thunderbolt. Ya, sama hal dengan Man-Thing, keduanya terkoneksi langsung dengan kelompok villain Marvel tersebut. And last but not least, bintang utamanya Jack Russell, aka Werewolf. Diperkenalkan pertama kali di komik Marvel Spotlight jilid 2 yang dirilis Februari 1972. Namun di komik Werewolf by Night issue 1 yang dirilis Oktober 2020 bukan lagi Jack Russell, melainkan Jack Gomez. Coba baca aja deh.
Oke lanjut, sebenarnya masih disayangkan background story Jack Russell akhirnya jadi werewolf itu tidak diceritakan dengan gamblang di short movie-nya ini. Karena emang fokus film pendek ini soal Bloodstone itu sendiri. Padahal karakternya bersinggungan langsung dengan Darkhold, yang entah itu juga nggak yakin bakal dinotis lagi kah di cerita-cerita MCU berikutnya. Ya secara keseluruhan, Werewolf by Night sebagai first special presentation bisa kuakui cukup sukses. Gebrakan MCU dengan menawarkan gore yang explicit, karena emang selama ini Marvel Studios dikenal sebagai franchise superhero Marvel yang masih bertahan dengan tontonan ramah anak. Dan setelah belakangan kita sadari, Disney mulai pelan-pelan jadi lebih mature, so ini kesempatan emas nih buat karakter-karakter atau cerita Marvel yang emang pada dasarnya di komik udah sadis dan pantas untuk difilmkan atau minimal dibuat serialnya. Ya, produksi Werewolf by Night ini sebenarnya sederhana, dengan durasi yang pendek, ya namanya juga short movie ya, jadi kita nggak bisa nuntut banyak-banyak sih. Selain cuma bisa berharap tokoh-tokoh penting di Werewolf by Night ini bisa meramaikan MCU dengan peran yang lebih kompleks. Oh iya, ada satu yang menggelitiku sejak promosi Werewolf by Night, yang di awal akan dibuat dengan konsep komedi dan tiba-tiba berubah jadi horor. Apakah ini emang keputusan dadakan atau sebenarnya konsep promosi pihak studio biar memikat lebih banyak perhatian penonton? Menurut kalian gimana? Boleh share di kolom komentar. Oke, kawan-kawan, bagaimana nih? Apakah ada kesempatan tokoh-tokoh karakter di Werewolf by Night akan muncul kembali dalam waktu dekat di MCU? Atau kita harus menunggu sekian lama dulu sampai dapat formula yang tepat nih buat memasukkan mereka? Ya, kayaknya mending begitu sih ya, karena sama-sama kita ketahui soalnya udah terlalu rame karakter Marvel yang diperkenalkan belakangan ini. Jadi biarkan kita fokus dengan beberapa karakter aja ya. Gimana pendapat kalian tentang Werewolf by Night? Sudah sesuaikah dengan rating positif di situs Tomat? Boleh share di kolom komentar. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.